Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Kakak, lagi sibuk apa sih? Dari tadi serius banget liatin handphone. Ini loh Bun, kakak lagi ngecek tugas-tugas kuliah kakak. Ternyata banyak banget nih. Nah, berarti kakak lagi banyak kegiatan kan? Makanya jangan lupa untuk jaga kesehatan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Karena nutrisi di dalam tubuh kita itu harus tetap dijaga, supaya daya tahan tubuh kita nggak gampang drop. Iya bener Bun, kita harus mengkonsumsi apa ya biar tetap seger dan fit gitu loh badannya. Yang paling penting itu bersyukur, Kak. Bersyukur? Bersyukur apa nih, Bi? Beri susu 7 kurma. Nah, ini dia susu steril 7 kurma. Untuk Abi dan kakak, baik untuk menjaga daya tahan tubuh selama berpuasa. Susu steril 7 kurma ini baik untuk jalani puasa karena nutrisi susu steril aja udah bagus, apalagi kalau ditambah dengan nutrisi buah kurma. Jadi double khasiatnya. Wah, betul itu Bi. Yuk kita minum. Ayo Bi, ambil kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kurmanya enak banget ya. Jadi nggak hambar dan nggak bikin enek loh. Kalau kayak gini, kakak mau deh minum susu steril 7 kurma setiap sahur. Jangan cuma saat sahur, Kak. Susu steril 7 kurma baik juga untuk berbuka loh. Ingat, buah kurma ini buah kesukaan Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang sudah disunahkan dalam berbuka puasa dianjurkan untuk memakan buah kurma dengan bilangan yang ganjil. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dalikal yaum summun wala sihrun." Muttafaqun alaih. Yang artinya, siapa orang yang di pagi hari memakan 7 butir buah kurma ajwa, niscaya pada hari itu selamat ia dari racun dan sihir. Jadi pas banget nih, susu steril 7 kurma baik diminum saat berbuka. Betul itu Bi. Nah, jadi ingat ya, 1 kaleng susu steril 7 kurma baik untuk sahur dan berbuka. Susu steril 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Asmaul Husna, kembali lagi bersama keluarga Ustadz Taufik Rahman. Nih Bi, Bun, sebelum kita kembali ngaji lagi, ada pertanyaan dulu dari netizen. Kita dengerin dulu ya. Dengerin dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, nama saya Teddy. Saya ingin bertanya, apabila ada seorang hakim meninggal dunia karena menjadi korban pembunuhan atas hukuman yang dia jatuhkan kepada seseorang. Nah, apakah seorang hakim itu meninggal dalam keadaan syahid Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Masya Allah. Pertanyaannya tuh Bi, jadi ada seorang hakim yang memutuskan keadilan yang benar nih Bi. Ya. Terus ternyata entah terjadi sesuatu, entah dia kecelakaan atau apalah, akhirnya dia meninggal Bi. Mungkin itu sebab karena dia memutuskan yang adil, yang benar gitu Bi. Terus ada simulasi, ada orang yang berbuat nggak baik gitu kan. Baik, kakak juga ya netizen yang udah bertanya, haturkan makasih. Al-Qudotu salah satun kata Nabi. Ya, hakim, jaksa itu ada 3 macam. Qodiyani finnar wa qodin fil jannah. 2 kelompok tempatnya di neraka, cuman 1 yang ada di sorga. Yang 2 di neraka, yang bagaimana? Rajulun, ya, qada bi ghairil haqqi. Seseorang yang memutuskan keputusan hasil daripada ya persidangan dengan cara yang nggak benar, gitu kan? Karena demi membela yang hak, akhirnya disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Maka fa'ali madaka, dan dia tahu yang dia ambil sikapnya itu salah karena membela siapa yang bayar. Fadaka finnar, maka yang begitu pertama di nerakanya Allah. Kemudian yang kedua kakak, yang bagaimana? Disebutkan lagi yang kedua, waqadin la ya'lamu. Seseorang yang memegang amanah jabatan sebagai pemutus keadilan, tapi memang dia orang awam. Karena faktor KKN dipaksakan jadi hakim. Karena faktor yang namanya kekeluargaan akhirnya dipaksakan jadi jasa. Tapi dia nggak tahu hukumnya, pasal-pasalnya dia nggak tahu, memang bukan bidangnya.
maka dengan sebab ulahnya banyak merugikan orang banyak, ini pun tempatnya di neraka. Nah, yang ketiga, ini yang seperti tadi kakak tanyakan, berarti masuk nominasi yang nomor 3, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Yang bagaimana? Ya, dia qada bil haqqi, seorang yang memutuskan hukum, dan dia memutuskan dengan cara yang benar, berdasarkan ilmu yang ia boleh pelajari, berdasarkan saksi-saksi yang ada. Memang yang benar ini yang benar, yang ini yang salah. Dia dirayu dengan puluhan juta, miliaran, bahkan triliunan, tetap dia istiqomah memutuskan yang benar ini, yang salah ini. Nah, inilah kelompok yang terakhir, surga lah tempat kembalinya. Amin, Allahumma amin. Ya, kita husnuzon ya. Mungkin kalau memang terjadi karena akibat perbuatan zalim orang yang akhirnya menjadi mungkin masuk penjara atau apalah akibat keputusannya, insya Allah matinya syahid ya. Iya, di dunia dia boleh sedih, ya mungkin keluarganya, tapi akhiratnya tetap Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Iya, betul. Ya, Masya Allah ya Bi. Jadi sebetulnya tentang keadilan ini dan kebijaksanaan ini bukan hanya milik para pemimpin petinggi-petinggi saja, karena setiap kita adalah pemimpin, Kak. Setiap kita ini adalah pemimpin yang dimintakan pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir. Bunda harus adil kepada anak-anak, ya kan? Abi harus adil kepada istri, kepada anak, kepada ibu, kepada mertua. Guru adil kepada murid-muridnya dan sebagainya. Jadi ini keadilan dan kebijaksanaan ini harus dimiliki sikapnya itu oleh kita semua hamba Allah yang ada di muka bumi ini gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk meneladani Asma Allah Al-Hakim ini dalam segala aspek, dalam segala bidang kita supaya bisa berlaku adil dan bijaksana. Gimana caranya supaya kita terhindar daripada sifat ini kan yang bisa menyebabkan orang tidak adil ini rakus, ya kan? Karena ingin sesuatu yang dia tidak peduli dampaknya bisa menghilangkan nyawa seseorang atau merugikan orang lain, bahkan kadang-kadang tidak bisa menghindari juga, kadang-kadang bisa merugikan keluarganya sendiri akibat dari perbuatannya dia. Bagaimana supaya kita semua bisa terhindar dari sifat yang demikian? Ya, tadi berangkat dari satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap yang bernama pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa yang ia pimpin. Ya. Bahkan ibu rumah tangga pun menjadi pemimpin di saat suaminya keluar rumah terhadap dirinya dan juga yang ada pada rumah tangganya. Nah, harus tahu kita bagaimana adilnya Rasulullah dalam memimpin, sampai Nabi pun memberikan jaminan di mana di saat nanti di yaumil qiyamah, sampai dalam hadisnya Nabi berjanji sab'atun yudhilluhumullah la yauma illa dhillah, ya, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada di mana 7 kelompok manusia nanti yang di mana hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Semuanya bingung, dia nyaman, tentram. Semuanya panik, dia betul-betul mendapatkan fasilitas keamanan dari Allah. Masya Allah. Siapa mereka? Nah, penempatannya dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan nomor wahidnya imamun adilun. Pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, yang di saat dia memimpin jabatan yang Allah titipkan kepadanya tidak membuat dia lupa diri dan dia sadar jabatan yang ia terima ini adalah betul-betul amanah, bisa menghantarkan dia untuk ke surganya Allah, bahkan justru sebaliknya di saat dia tidak amanah. Nah, aduh, ini tinggal sedikit lagi nih waktunya ya. Kita di kesimpulan aja, Bib. Ya, ikhwafillah, hana caraka data sawalah. Jangan sampai kita yang makan nangka, anak cucu yang kena getahnya. Di saat kita tidak mampu berbuat adil untuk diri kita, istri, anak-anak, ini yang kita khawatirkan, maka akan berimbas buruk untuk anak cucu kita ke depannya. Yuk betul-betul adil dalam mengambil keputusan, karena hati-hati di saat kita keluar dari koridor, Masya Allah, dari Palmerah langsung ke Malaka. Menghalalkan segala macam cara, pasti celaka. Alhamdulillah. Aduh,
Insya Allah semuanya ini bermanfaat yang kita kaji ya Bi ya. Amin. Jadi setiap hari kita dapat ilmu. Oh iya, kita harus lebih berhati-hati dalam melangkah, dalam memutuskan sesuatu. Siapapun itu, terlebih para pemimpin dunia pastinya itu lebih jauh lagi berat tanggung jawabnya. Dan kita sendiri, diri kita sendiri nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Hal sekecil apapun kita harus adil dan bijaksana. Seperti asma Allah Al-Hakim. Alhamdulillah. Jazakallah khair Abi. Amin. Juga jazakallah khair kakak. Pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan. Insya Allah bisa diamalkan. Kita menjadi hamba yang lebih baik lagi setiap harinya ya. Amin. Kita akan jumpa lagi insya Allah di episode yang akan datang. Tetaplah setia bersama kami di Metro TV. Di acara kesayangan kita Asmaul Husna. Bersama kami keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.